Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, semester 7 dengan NIM 09105809200008 dengan mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Baiklah, adapun pembahasan yang akan dibahas mengenai kemitraan dan jejaring. A. Definisi kemitraan dan jejaring dalam era globalisasi adalah suatu kenyataan bahwa tidaklah ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan kemitraan dalam bisnis untuk menjadikan kehidupan kita lebih sukses. Menurut Agung Sudjatmoko 2009 menyatakan bahwa sukses atau gagalnya seseorang karena pilihan hidupnya sangat bergantung pada garis tangan dan campur tangan. Garis tangan terkait dengan nasib seseorang yang telah digariskan oleh Sang Khalik. Sedangkan campur tangan merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapat dukungan dari orang lain. B. Tujuan kemitraan dari aspek ekonomi. Dalam kegiatan yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu A. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. B. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. C. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. D. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. E. Memperluas kesempatan kerja. F. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Aspek sosial dan budaya. Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain, kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Dari aspek teknologi, secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya. Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan. Tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat. Kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan administratif sangat sederhana, dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap. Aspek manajemen. Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada dua hal yang menjadi pusat perhatian, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksanakan kerja, dan yang kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. C. Prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan ada 3, yaitu yang pertama prinsip saling memerlukan, yang kedua prinsip saling memperkuat, dan yang ketiga adalah prinsip saling menguntungkan. Bagian D, langkah dalam membangun jejaring kemitraan. Untuk membangun jejaring kemitraan diperlukan prasyarat nilai-nilai pokok bagi keberhasilan ini, networking, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau pemetaan objek mitra. Yang kedua, menggali informasi. Yang ketiga, menganalisis informasi. Yang keempat, penjajakan kerjasama. Yang kelima, penyusunan rencana kerja. Yang keenam, membuat kesepakatan. Yang ketujuh, penandatanganan akad kerjasama atau MOU. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan, monitoring dan evaluasi. 10, perbaikan. 11, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah pola kemitraan.
Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.